Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sri Ariswandewi, dokter muda anestesi, periode 4 sampai 17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pain management. Di mana adapun topik bahasan untuk presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai mekanisme nyeri, kemudian instrumen penilaian nyeri, jenis-jenis nyeri, manajemen nyeri berdasarkan WHO Step Ladder, dan pemberian NSAID. Di mana untuk definisinya sendiri, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan. Untuk mekanisme nyeri, ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk transduksi, di mana terjadi stimulus nyeri yang diterjemahkan menjadi impuls. Kemudian, untuk transmisi, proses penyaluran impuls melalui saraf aferen atau sensori. Kemudian untuk modulasi, yaitu interaksi antara inhibisi dan eksitasi. Dan persepsi, yaitu timbulnya persepsi nyeri. Untuk mekanisme dari nyeri itu sendiri, yang pertama itu ada transduksi, di mana adanya stimulus-stimulus seperti rangsangan berbahaya yang bersifat mekanik, termal, ataupun kimia yang akan menjadi dorongan saraf atau tindakan potensi. Kemudian terjadi transmisi, di mana terjadi komunikasi antara impuls saraf perifer ke sumsum tulang belakang melalui jalur spinothalamikus ke talamus dan korteks cerebral. Kemudian terjadi medulasi, proses di mana perjalanan impuls dari otak akan kembali ke sumsum tulang untuk secara efektif akan menghambat ataupun kadang menguatkan impuls nyeri ini. Kemudian untuk persepsi, yaitu terjadinya persepsi pada korteks otak yang dipersepsikan secara subjektif pada orang yang mengalami nyeri tersebut. Untuk instrumen penilaian nyeri, yaitu ada VAS atau Visual Analog Scale, kemudian ada WBFS atau Wong-Baker Face Scale, kemudian ada NRS atau Numerical Rating Scale, kemudian ada MPQ atau McGill Pain Questionnaire, dan Pain Diary. Yang pertama mengenai Visual Analog Scale, di mana skala linier yang menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh seorang pasien. Di mana VAS ini terdiri atas mistar garis sepanjang kurang lebih 10 cm dengan tidak nyeri pada ujung kiri dan nyeri berat pada ujung kanan. Untuk kelebihannya, untuk VAS ini adalah dia bersifat sederhana, kemudian penggunaannya mudah dimengerti dan singkat, misalnya pengerjaan kurang dari 1 menit, kemudian tidak bergantung pada kemampuan bahasa, dan sensitif terhadap intensitas nyeri dan perubahan skala nyeri. Namun untuk kekurangannya, itu adalah memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi pada pasien. Yang kedua, itu mengenai Numeric Rating Scale atau NRS, yaitu alat pengukuran level interval yang digunakan secara verbal untuk menanyakan intensitas nyeri pada pasien skala 0 sampai 10, yang terdiri dari skala horizontal yang terbagi rata menjadi 10 segmen dengan nomor 0 sampai 10. Untuk kelebihannya, itu penggunaannya mudah dan sederhana dan tidak memerlukan koordinasi visual dan motorik, serta lebih baik daripada VAS untuk nyeri akut. Namun untuk kekurangannya itu terbatas pada pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri,
dan kurang teliti dalam membedakan tingkat nyeri. Yang ketiga adalah Wong-Baker Face Pain Scale yang terdiri dari 6 ekspresi wajah mulai dari tersenyum hingga meringis. Di bawah masing-masing ekspresi wajah itu juga terdapat skala numerik, mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk kelebihannya, itu tidak perlu tingkat perkembangan sempurna kemampuan verbal dan pemahaman konsep. Dia bersifat sederhana, mudah digunakan, kemudian hanya diperlukan sedikit instruksi dan dapat digunakan pada pasien dewasa dan anak yang lebih dari 3 tahun. Namun untuk kekurangannya, itu adalah ekspresi wajah belum tentu sesuai untuk semua pasien. Dan sulit membedakan ekspresi nyeri pada bagian tengah dari skala dan perlu kejelian dalam penilaian menggunakan Wong-Baker Face Pain Scale ini. Yang keempat adalah McGill Pain Questionnaire. Di mana untuk McGill Pain Questionnaire ini adalah terdiri dari 78 kata yang mendeskripsikan nyeri, di mana pasien akan diminta untuk menandai kata yang mendekati apa yang ia rasakan dengan nilai maksimum 78. Untuk McGill Pain Questionnaire ini terdiri dari gambar nyeri, kemudian indeks nyeri, pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan indeks intensitas nyeri yang dialami oleh pasien. Untuk kelompok 1-10 yaitu kualitas sensorik nyeri, waktu atau temporal, lokasi atau spasial, dan suhu. Untuk kelompok 11-15 itu kualitas efektif nyeri, yaitu stres, takut, sifat-sifat otonom. Untuk kelompok 16 yaitu dimensi evaluasi, dan kelompok 17-20 adalah keterangan lain. Untuk kelebihan dari McGill Pain Questionnaire ini adalah dia valid, spesifik, dan digunakan luas, sedangkan untuk kekurangannya adalah membuat indeks penilaian nyeri, waktu yang dibutuhkan lama, perlu kapasitas intelektual dan kosakata yang cukup, dan mungkin tidak dapat digunakan pada pasien dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Pain Diary, di mana Pain Diary ini merupakan catatan tertulis mengenai pengalaman pasien dan perilakunya, di mana pasien mencatat intensitas nyeri, kaitan dengan perilakunya, misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kemudian kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Untuk kelebihan dari Pain Diary ini adalah lebih akurat daripada ingatan atau memori saja, kemudian mencatat riwayat penggunaan obat yang sesungguhnya. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah tergantung pada pencatatan yang akurat pada pasien, kemudian tergantung pada keterampilan verbal dan motorik dari pasien. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis nyeri, di mana jenis-jenis nyeri yang kita bahas ada nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Untuk yang pertama itu merupakan nyeri somatik, di mana nyeri yang timbul pada organ non-visceral, misalnya nyeri pasca bedah, nyeri metastasi, nyeri tulang, dan nyeri atik. Biasanya timbul akibat cedera sistem muskuloskeletal seperti kulit, otot, ataupun jaringan lunak. Biasanya nyerinya akan bersifat tajam dan berdenyut, terlokalisir, seperti contohnya fulus ataupun fraktur. Yang kedua itu adalah nyeri visceral, di mana nyeri yang berasal dari organ visceral biasanya akibat distensi organ yang berongga seperti usus, kantong empedu, ataupun pankreas dan jantung. Sering diikuti dengan revert pain dan sensasi otonom seperti mual dan muntah. Biasanya timbul akibat cedera organ visceral, yaitu seperti gastrointestinal ataupun pankreas. Biasanya nyerinya akan bersifat tumpul dan meremas dan biasanya tidak terlokalisir pada satu tempat.
tempat. Contohnya adalah nyeri pankreatitis. Untuk yang ketiga adalah nyeri alih. Nyeri ini dirasakan bukan pada lokasi stimulus atau nyeri yang dirasakan pada area yang bukan merupakan sumber nyerinya. Nyeri ini timbul karena adanya neuron nosiceptif yang menerima bermacam input dari berbagai jaringan. Seperti contohnya angina pectoris, di mana pada pasien yang mengalami angina pectoris ini akan terjadi penjalaran nyeri pada lengan ataupun biasanya juga sampai ke leher dan punggung. Selanjutnya adalah mengenai manajemen nyeri berdasarkan WHO Step Ladder. Untuk WHO Step Ladder ini dibagi menjadi step 1, step 2, dan step 3. Untuk step 1, kita akan menggunakan pengobatan nyeri menggunakan obat non-opioid seperti aspirin, NSAID, ataupun paracetamol. Sedangkan untuk yang step 2, kita akan menggunakan analgesik berupa opioid lemah untuk nyeri bersifat ringan atau sedang, seperti contoh obatnya itu adalah kodein dan tramadol. Untuk yang step 3 ini adalah kita sudah menggunakan opioid untuk nyeri yang bersifat berat dengan obat yang biasanya digunakan yaitu morfin, metadon, buprenorphine, dan fentanyl transdermal. Untuk WHO Step Ladder ini, pada penanganan nyeri kronis biasanya kita mulai dari step 1, step 2, hingga step 3. Sedangkan untuk yang nyeri yang bersifat akut, kita bisa menggunakan mulai dari step 3, step 2, dan step 1. Selanjutnya adalah mengenai pemberian NSAID. Nah, berapa lama maksimal kita dapat memberikan NSAID? Nah, untuk pemberian NSAID ini, maksimal kita berikan pada pasien adalah selama 5 hari. Untuk alasannya, pemberian NSAID pada jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya disfungsi renal dan ulcerasi pada mukosa lambung. Nah, NSAID ini merupakan obat antiinflamasi yang bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin yang merupakan proinflamasi melalui inhibisi aktivitas COX yang mempunyai dua bentuk enzim yaitu COX-1 dan COX-2. Nah, di mana COX-1 ini berada pada lambung, trombosit, ginjal, dan sel endotelial yang mempunyai peranan penting dalam mempertahankan integritas fungsi renal, agregasi trombosit, dan integritas mukosa lambung. Sedangkan untuk COX-2 diinduksi oleh rangsangan inflamasi, terekspresi pada leukosit, makrofag, sel sinovial, dan fibroblast. Nah, NSAID ini akan dapat merusak mukosa lambung melalui dua mekanisme, yaitu topikal dan sistemik. Kerusakan mukosa lambung secara topikal terjadi karena NSAID ini memang bersifat lipofilik dan asam. Sedangkan untuk efek sistemiknya yaitu terjadi melalui penghambatan COX-1 yang mempunyai peranan penting dalam mempertahankan integritas mukosa lambung. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, dalam hal lain apabila COX-1 ini dihambat, maka akan menyebabkan iritasi pada lambung. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.